الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، kaum muslimin, dikumandangkan takbir di seluruh penjuru dunia, dan ini menunjukkan akan besarnya Dia Allah, agama yang paling belakangan akan tapi menjadi agama yang paling besar di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha berkumpul padanya hari raya Jumu'ah. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, istiqamah di atas agama Allah, agama mereka para nabi, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Idul Adha, hari raya berkurban, sesuai dengan namanya, kurban, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menunjukkan betapa bersihnya akidah beliau, betapa sucinya hati beliau, manakala beliau tunjukkan kepada Allah yang kemudian dijadikan sebagai tuntunan, dijadikan sebagai syariat bagi manusia. Hari ini adalah hari di mana Allah lukiskan perjuangan Ibrahim alaihissalam, perjuangan dakwah beliau meninggikan kalimat Allah. Manakala beliau tertolak dari Irak, dibakar, dan ini menunjukkan akan kekejian kaum musyrikin kepada tauhid, maka beliau pun meminta kepada Allah jalan. Ketika dakwahnya di Irak ditolak, maka beliau pun hijrah menuju Syam, dan beliau meminta kepada Allah keturunan. Yang keturunan ini bukan untuk bersenang-senang. Yang keturunan ini bukan untuk dijadikan sebagai tempat bermain, meluapkan syahwat Ibrahim kepada anaknya, bermain, bercanda, tidak. Tapi anak ini untuk dijadikan sebagai rekan ayahnya untuk meninggikan kalimat Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang salih ya Allah. Anak yang salih yang akan membantu bapaknya untuk berdakwah di jalan Allah. Bukan untuk tamasya, bukan untuk main-main. Tidak ada di dalam kamus kehidupan keluarga Nabi. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Seketika itu Allah kabulkan permintaannya.
Aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang halim, at-ta'aqqul indal ghadab, anak yang penyabar. Sekalipun dia terkena amarah, tapi dia bisa menggunakan akal sehatnya. Halim, sabar, bijak. Akan tapi Ibrahim alaihissalam ketika melihat anaknya bangga melihat anaknya tumbuh pesat, pandai bermain panah, pandai bermain pedang, pandai bermain tombak, pandai menunggang kuda. Semakin besar kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada sang putra. Ternyata di sini ada ujian. Ketika Ibrahim mencintai sesuatu selain Allah dan besar kecintaannya, maka di sini beliau diuji. Apakah beliau mau berkurban dengan sesuatu yang paling beliau cintai? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika anak itu tumbuh dewasa, turun wahyu berupa mimpi. Pada hari Tarwiyah, pada hari Arafah, Ibrahim bermimpi. Dan pada akhirnya, mimpi yang ketiganya, maka Ibrahim alaihissalam pun menetapkan, inna hadha huwal haqq. Ini wahyu, ini adalah berita yang benar. Ketika itu beliau menyampaikan kepada putranya, nah, aku mendapatkan wahyu lewat mimpi. Anni adbahuka. Aku diperintahkan sama Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Nah, coba pikirkan. Ini perintah Allah kepada saya dan juga perintah untukmu agar bersedia disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Anak yang halim, anak yang sabar, lagi bijak, penuh dengan iman hatinya. Dia taati Allah, dia taati bapaknya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Pak, lakukan saja. Jika memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangankan harta jiwa sekalipun wahai ayahanda, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar, kerjakan Pak, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Adapun saya, insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati diriku termasuk anak yang bersabar. Allahu Akbar. Halim. Sebetulnya Ismail nggak suka. Siapa yang suka dibunuh? Akan aku bunuh engkau, aku akan sembelih engkau. Sport jantung dia. Tapi disebabkan karena imannya, menjadikan beliau tenang untuk menghadapi setiap persoalan. Itulah seorang muslim. Tidak paranoid. Ketika menghadapi persoalan, apa itu wabah, penyakit, apa itu wabah berupa kekurangan harta, tenang. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka Ismail pun mandi, mengenakan wewangian, mengenakan baju yang paling bagus, karena beliau akan menghadap kepada Allah. Akhlak sejak dini kepada Tuhannya. Saya akan menghadap dengan Allah, saya akan pakai baju yang terbaik. Saya akan menghadap kepada Allah, saya akan sucikan tubuh saya. Saya akan berhadapan dengan Allah, saya akan menggunakan perhiasan saya, wewangian pada tubuh saya. Saya akan menghadap kepada Allah dengan menggunakan baju putih yang merupakan sekaligus kafannya. Falamma aslama, ketika keduanya pasrah,
Allah katakan pasrah, nggak mengganjal sedikit pun. Wa tallahu lil jabin, direbahkan anak tersebut. Sementara golok sudah menempel di pelipisnya. Ibrahim, beliau buang wajahnya, beliau palingkan wajahnya, nggak mau melihat wajah Ismail alaihissalam yang sudah ada di bawah, siap digorok dengan goloknya. Ketika golok tersebut sudah diayunkan ke leher Ismail, ternyata golok tersebut tidak mempan. Ini menunjukkan akan kesungguhan Ibrahim untuk mengayunkan golok tersebut, menjalankan perintah Allah, berkurban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan anaknya sendiri. Akan tapi jamaah barakallahu fikum, jika anda berkurban karena Allah, tunggu, ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada anda. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jibril pun memanggilnya, hai Ibrahim, kau telah membenarkan wahyu tersebut, dan sungguh pasti kami akan berikan balasan yang terbaik bagi mereka orang-orang yang suka berbuat baik. Kata As-Sa'di, Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya, jika anda berbuat baik di jalan Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami pun pasti akan membalas kebaikan orang-orang di antara kalian yang suka berbuat baik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Khusus untuk para ummahat, di mana Nabi SAW selalu membagi khutbahnya, separuh buat laki-laki, separuh buat ibu-ibu. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukum akthar min ahli nar. Hai ibu-ibu, hai kaum muslimah, ayo gemar sedekah, keluarkan harta kalian di jalan Allah, berkurban kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata penduduk neraka mayoritasnya didominasi oleh mereka kaum perempuan. Ayo sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka mengatakan, lima ya Rasulullah. Loh kok kenapa? Kenapa kami para wanita kok yang lebih banyak menjadi penduduk neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, takfurnal ashir, takfurnal la'n. Kalian itu suka mencela. Kalian itu banyak yang kufur kepada keluarga, kufur kepada para suami, banyak mengeluh kepada suaminya. Maka mereka para ummahat, kaum muslimat, dari kalangan para sahabiat radhiyallahu taala anhunna, mereka keluarkan hartanya, anting-anting mereka lepas, gelang-gelang mereka, kalung-kalung mereka lepas, sebagai bentuk sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimah, hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Bakti anda kepada suami itu merupakan tiket anda menuju surga Allah. Nabi SAW mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha, apabila salah seorang wanita di antara kalian sudah salat 5 waktu, wasamat syahraha, sudah menunaikan puasa pada bulannya, bulan Ramadan, di mana mereka tidak haid, di mana mereka suci, mereka tunaikan puasa pada bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, dia tidak umbar syahwatnya, tidak selingkuh, naudzubillah, tidak bermudah-mudah untuk bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa ata'at ba'laha wa fil lafdhin wa ata'at zawjaha, dia taati suaminya, dia berkhidmat kepada suaminya. Nabi menjanjikan untuk ibu-ibu nih,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan buat kaum muslimah. Qila laha, nanti engkau akan dipanggil pada hari kiamat, dikatakan kepada mereka para wanita tersebut, udkhulil jannata, silahkan kalian masuk ke dalam surga, hai kaum muslimah. Min ayyi abwab ma syi'ti, lewat pintu surga yang kalian senangi silahkan. Mau surga Aden silahkan, mau surga Rayyan silahkan, mau surga Firdaus silahkan. Silahkan masuk ke dalam surga sesuai dengan apa yang kalian sukai daripada surga. Di antara sebabnya adalah ketaatan ibu-ibu kepada para suaminya. Karena itu kita tebus hendaknya diri kita daripada api jahanam dengan infak. Tunjukkan kurban Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan, kata Allah, perniagaan, tunjikum min adzabin alim. Ini perniagaan pasti menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman aja sama Allah. Kalian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ikhlaslah engkau berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan duit kalian, dengan harta kalian, bahkan dengan jiwa kalian, ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Apa kebaikan tersebut? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Dosa yang sudah kalian lakukan akan digugurkan oleh Allah, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surganya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang penuh dengan air yang mengalir di bawah kaki-kaki kalian. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Kalian mendapatkan kamar-kamar yang indah di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Ketika kalian mau berkurban di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik buat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma irfa' hadhil balaya wal waba wahfadna min kulli suwa makruh innaka anta khairu hafidhin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.